Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ridatul Aryani, mahasiswi jurusan Seni Kuliner, Dinas Politeknik Sukoharjo. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu, Bapak Agus Prasetyo S.Pd, MPD, dengan judul Sinergi Bersama Polri Demi Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Mari simak video selengkapnya. Demikianlah sejarah singkat lahirnya Kepolisian Republik Indonesia. 77 tahun Polri menuju presisi. Pemilu damai menuju Indonesia emas. Perwira Polri, lulusan Akademi Kepolisian yang berkualifikasi sarjana, memiliki wawasan ilmiah bermoral dan profesional sebagai praktisi kepolisian yang menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya. Perwira Polri, Batalion Promoter akan ditempatkan menjadi pimpinan unit kerja atau First Line Supervisor dan sistem pimpinan di ujung tombak terdepan. Batalion Promoter akan ditempatkan pada tahun 2023 dan bersiap menghadapi agenda penting nasional, yaitu pemilihan umum tahun 2024. Pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 merupakan proses penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilu 2024 akan menentukan presiden dan wakil presiden, wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten. Dengan demikian, pemilu 2024 merupakan penentu arah perkembangan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pemeliharaan stabilitas dan kesuksesan pemilu telah digariskan dalam program prioritas Kapolri. Pada rencana aksi transformasi operasional Polri dalam program prioritas Kapolri, yaitu transformasi Polri menuju Polri yang presisi. Untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan koridor demokrasi, maka harus tersedia situasi dan kondisi yang kondusif. Saat situasi keamanan dan ketertiban kondusif, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Semua kelompok-kelompok masyarakat merasa terlindungi, terayomi, dan terlayani dalam tahapan-tahapan pemilu. Menjadi tugas Polri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, global, regional, dan nasional. Perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh dewasa ini adalah munculnya berbagai dampak dan dinamika era industri 4.0. Era industri 4.0 ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara bidang fisik, digital, dan biologis, atau disebut sebagai sistem cyber fisik atau cyber physical system, yang meliputi bidang robotika, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, nanoteknologi, komputasi kuantum atau quantum computing, biotechnology, Internet of Things atau IoT, Industrial Internet of Things atau IIoT, teknologi nirkabel kelima atau 5G, aditif manufaktur atau percetakan 3D, dan industri kendaraan otonomi penuh atau fully autonomous vehicle. Perangkat dan jaringan komputasi yang semakin kuat, layanan digital, serta perangkat seluler menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Revolusi media sosial diwujudkan oleh Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok, dan Snack Video yang memberikan pengaruh kepada semua orang. Saat ini, lebih dari 70% penduduk Indonesia menggunakan layanan media sosial untuk berkomunikasi dan agar tetap update berita dari informasi seluruh penjuru dunia. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga berdampak pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Belajar dari pengalaman pada pemilu 2019 tidak hanya menunjukkan persaingan antara kontestan pemilu yang terdiri dari 16 partai politik nasional, 4 partai lokal di Aceh, serta 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilu kali itu mengandung kerawanan dan ancaman yang mampu mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman, bahkan berpotensi mengancam merusak sendi keamanan bernegara. Sejumlah kerawanan pada pemilu 2019 diantaranya, pemilu ditumpangi agenda yang bertentangan dengan Pancasila, bahkan mengganti Pancasila, praktek politik identitas dan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan yang memecah belah masyarakat, kampanye negatif dan kampanye hitam, pemalsuan data, hacker, atau peretasan terhadap situs perhitungan pemilu. Pada pemilu tersebut, polarisasi masyarakat yang terjadi karena perbedaan pilihan politik dibombardir dengan berbagai informasi yang bias dan salah. Pembentukan opini cenderung didasarkan pada emosional dan keyakinan semata. Sementara rasionalitas dan fakta-fakta objektif sering dikesampingkan, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat dan memanfaatkan situasi di mana masyarakat hanya mau menerima informasi yang mereka yakini atau dapat diyakini tanpa rasionalitas dan fakta. Sangat disayangkan jika di balik proses demokrasi terdapat pihak-pihak yang sengaja menyebar kebohongan dan informasi yang salah kepada publik demi kepentingan politik, mengajukan pembenaran palsu, dan mengingkari kebenaran untuk mendapat dukungan masyarakat, penyebaran berita bohong atau hoax, hingga menerapkan strategi propaganda melalui penyebaran kebohongan secara masif dan sistematis atau yang dikenal sebagai firehose of falsehood. Pada pemilu 2019, terdapat 3.884 kasus hoax dan hate speech yang ditangani oleh Polri. Jumlah kasus ini meningkat tajam dari jumlah kasus tahun 2018 sebelum pemilu. Materi dari hoax yang disebarkan dapat berupa black campaign untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon, mengingat salah satu kontestan tahun 2019 merupakan calon petahana. Hoax yang disebarkan juga dapat berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara umum. Selain itu, materi bermuatan politik identitas dan sara menimbulkan rasa saling curiga serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Secara ideal, seharusnya publik menerima informasi dan melakukan proses informasi secara rasional dan kritis. Akan tetapi, dengan terjadinya informasi yang dibombardir secara terus-menerus, maka publik hampir tidak sempat untuk melakukan pemeriksaan validitas informasi dan lebih memilih jalan pintas untuk meyakini, bahkan melindungi keyakinan akan informasi yang ada pada dirinya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa publik hanya akan menerima informasi yang menguatkan keyakinannya daripada mencoba untuk menguji keyakinannya akan informasi tersebut. Metode penyebaran kebohongan secara masif dan sistematis populer dengan istilah firehose of falsehood. Firehose of falsehood bertujuan mencemari lingkungan informasi untuk mempengaruhi informasi yang tersedia dengan informasi yang bias dan mengikis kepercayaan kepada lembaga-lembaga pemerintah dan media mainstream.
Menurut Paul dan Matthews, peneliti dari Rand Corporation, Firehose of Falsehood memiliki ciri-ciri, yaitu merupakan penyebaran informasi yang salah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta objektif. Penyebaran informasi mengenai suatu peristiwa dengan berbeda-beda atau bisa juga saling berbenturan, sehingga informasi dapat berubah. Merupakan pola penyebaran informasi melalui semburan yang high volume, multi-channel, rapid, repetitive, and continuous. Informasi bohong ini terus diulang-ulang oleh berbagai tokoh melalui berbagai media secara terus-menerus dan bergantian. Demikianlah kekacauan informasi yang terjadi menjadi dasar bagi publik dalam membuat pilihan dan keputusan. Keyakinan yang salah dapat menjadi kebal, di mana seseorang merasa bahwa keyakinannya akan satu informasi adalah benar, dan merasa lebih mengetahui informasi yang valid serta penalaran-penalaran yang menguatkan keyakinannya ini. Dalam perspektif pemeliharaan keamanan, apalagi dalam pelaksanaan pemilu 2024, penyebaran dan konsumsi informasi bohong ini sangat berbahaya. Materi kebohongan yang disebarkan seringkali berkaitan dengan isu sensitif, suku, agama dan ras antar golongan yang bisa berakibat pada gangguan keamanan, seperti unjuk rasa, konflik sosial dan konflik vertikal, sehingga proses pembangunan tidak berjalan dengan lancar. Masifnya penyebaran hoaks menuntut Polri untuk mengembangkan strategi dalam penanganan misinformasi dan penyebaran kebohongan di masyarakat, demi menciptakan situasi yang kondusif sebelum, sepanjang, dan akhir pemilu 2024. Tidak hanya strategi dalam penegakan hukum, namun juga strategi manajemen media dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Salah satu solusinya adalah melalui kontra narasi dan kontra hoax dengan membangun kerjasama layanan fact-check yang bisa diakses dengan mudah. Kontra narasi diperlukan untuk melawan narasi-narasi negatif bekerja sama dengan berbagai stakeholder guna menyebarkan informasi yang membangun kepada masyarakat. Seperti mengingatkan kembali nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi yang membangun ini disebarkan melalui berbagai channel, baik media massa resmi maupun sosial media. Kontra hoax dilakukan dengan membangun layanan fact-check yang bisa diakses dengan mudah. Kemudahan ini menjadi penting, mengingat tengah mengalami information overload. Layanan pengecekan fakta ini dikembangkan oleh media massa mainstream dan non-governmental organization untuk membantu masyarakat dalam memeriksa kebenaran suatu berita. Kontra hoax juga harus dilakukan melalui peringatan dini dan peringatan penyebaran berita hoax, agar layanan fakta yang terkait isu-isu keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum oleh Polri dapat dipercaya oleh masyarakat. Maka tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi suatu keniscayaan. Kepercayaan publik ini merupakan modal dalam menghadapi dinamika Firehose of Falsehood dan hoax menjelang pemilu 2024. Tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi sehingga Polri mampu berpartisipasi sebagai informasi yang valid dan reliable bagi masyarakat yang tengah mengalami kekacauan informasi. Intensifkan upaya meningkatkan kepercayaan publik dengan mengembangkan langkah-langkah percepatan melalui Quick Wins Presisi Polri dan manajemen Cina Polri Presisi. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder, elemen masyarakat, lembaga, non-pemerintah, TNI, dan sebagainya dalam pencegahan dan pemeliharaan Kamtibmas. Mengutamakan upaya pencegahan konflik sosial dan gangguan Kamtibmas, penggunaan kekerasan atau penegakan hukum sebagai langkah represif terakhir. Mendukung kebijakan pemerintah, terutama meningkatkan kehadiran negara di tengah masyarakat. Upaya revolusi mental yang merupakan perubahan budaya Polri dilakukan dengan pola ketauladanan para pemimpin, menghindari perilaku arogan, hedonis, koruptif, kolutif, dan nepotisme. Meningkatkan pengawasan untuk menekan penyimpangan anggota. Kepada para perwira siswa Akpol Batalion Promoter, agar terus update terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengikuti perkembangan situasi dan dinamika masyarakat. Pahami serta laksanakan kebijakan pimpinan Polri dengan konsekuen dan konsisten. Lengkapi pengetahuan dan keterampilan yang diterima selama pendidikan dengan pengalaman sebagai pemimpin yang turun ke lapangan bersama anggota melaksanakan tugas kreatif dan inovatif.
positif untuk menghalau berbagai hambatan, berani mengambil keputusan untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum bagi masyarakat. Profesionalisme dan integritas kalian sangat dinantikan dalam pelaksanaan tugas menjelang pemilu 2024. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-77 tahun, Kepolisian Republik Indonesia bersinergi mengadakan pesta rakyat yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta wakilnya, para petinggi MPR, DPR, TNI, Ormas serta tokoh masyarakat penting yang disambut oleh Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai tuan rumah penyelenggara acara dengan tujuan bentuk komitmen Polri kepada masyarakat Indonesia serta laporan kinerja Polri untuk bangsa dan negara dan bentuk apresiasi untuk prestasi para perwira Polri untuk Indonesia maju. Mari saksikan kemeriahan acaranya. Selamat datang di hari ulang tahun Bayangkara ke-77 Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai menuju Indonesia Maju. Institusi Polri itu ibarat sapu lidi. Masing-masing lidi harus bersih, masing-masing lidi harus lurus, masing-masing lidi harus kuat, yang harus diikat dengan semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh lagi ada blok-blokan, tidak boleh ada lagi patron-patronan. Kualitas SDM harus dijaga sejak rekrutmen. Sistem promosi harus diperbaiki. Sistem pengawasan harus diperketat. Sistem pendisiplinan harus diperkuat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh anggota DPR RI, DPD RI, TNI, para pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan kementerian lembaga, mitra kerja, rekan-rekan Ormas, OKP, serikat buruh, serta seluruh masyarakat sehingga Polri dapat terus melaksanakan tugas dan pengabdian terbaik. Tak ada gading yang tak lain. Untuk itu, dengan segala kerendahan kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Polisi yang baik hati, bela rakyat sejati. Polisi yang baik hati, yang siaga melindungi, paling sigap melayani sepanjang malam, sepanjang hari. Inilah Indonesia, rumah bangsa, tempat merajut dan mewujudkan mimpi masa depan menuju Indonesia maju. Demikian tugas ini saya buat. Kurang lebih
Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.